Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, alhamdulillah aku lagi di Jakarta dan kemarin aku dapet DM dari salah satu followers aku menceritakan soal kehidupannya yang jujur aku shock banget pas baca karena aku mikirnya kan kok bisa kayak gini gitu. Terus aku respon karena kan aku sebenarnya baca DM kalian, tapi emang jujur DM-nya numpuk. Tapi qadarullah ini aku kebaca dan mbaknya ada di sebelahku sekarang. Nah, oke, jadi kita panggil Mbak dengan nama samaran ya. Iya. Mbak siapa jadi? Mbak Dia aja. Oke. Mbak, boleh sedikit cerita? Iya. Awal mula kronologis dan cerita soal hidup Mbak seperti apa sih? Jadi kan tahun 2012 umur aku 12 tahun aku udah kerja ya di pabrik. 12 tahun itu? Iya. Jadi Mbak nggak sekolah? Enggak, bapakku kan kecelakaan, jadi nggak punya biaya. Oh, 12 tahun harusnya kelas berapa tuh berarti? SMP ya, satu SMP ya? Atau lulus SD gitu ya? Oh. Terus? Aku sekolah cuma sampai kelas 3 SD doang. Kelas 3 SD? Ibu kemana? Kerja apa sih, jadi pas bapak kecelakaan kan 2 tahun nggak kerja, jadi kerja mama tuh megang cuci gosok, megang berapa pintu gitu ya, 3-4 pintu buat ngehidupin yang lain kan semua anaknya sekolah semua ya, jadi mama yang harus ngehidupin semuanya gitu. Mbak memutuskan untuk nggak menyusahin orang tua? Enggak, emang aku nggak disekolahin juga kan. Kayak apa sih, nggak tahu deh, mungkin aku kayak dibedain sendiri gitu kan. Dengan alasan apa katanya dibedakan? Nggak tahu. Oke. Nah, lanjut setelah itu Mbak kerja? Iya, pertama kali kerja aku kerja di pabrik hanger. Itu apa sih, bersihin gantungan gitu itu ya. Itu di mana? Di arah mana? Oke. And then? Terus kerja nggak lama sih, karena kan nggak kuat kan, harus shift malam kan, umur segitu juga kan. Akhirnya aku berhenti aku kerja di tutup oli, kayak bikin tutup oli gitu. Terus berhenti juga kan nggak kuat, akhirnya aku kerja di bordir. Itu berapa lama tuh? Nggak lama, paling berapa minggu. Oke. Terus kerja, pertama buang benang dulu. Buang benang, terus ditawarin mau ke mesin nggak gitu kan, lumayan gajinya lebih gede gitu. Ya udah deh, aku belajar mesin, akhirnya aku jadi kerja di mesin. Terus aku pindah kerja di sama bordir juga. Oke. Aku jadi mesin. Nah terus ada ceweknya itu masih muda lah, aku nggak beda jauh. Dia sama temannya kan. Aku kenal di mana? Belum kenal itu. Oh, belum kenal. Terus? Belum. Aku masih bordir, dia buang benang. Aku cuma tahu muka. Terus aku nanya kan sama temen yang sebelah, itu siapa, aku baru kelihatan. Oh itu anak buang benang. Udah lama kerja, cuman emang jarang kerja gitu. Oh ya udah. Terus bangkrut pabriknya. Aku kerja daerah situ lagi, bordir lagi kan. Dia ada lagi di situ kerja buang benang. Terus pas itu dia nggak lama berhenti, aku juga berhenti kan karena bangkrut lagi kan. Terus aku kerja lagi di pabrik lain. Aku kan itu namanya barang-barang pabrik ya, itu ada yang namanya terus terus kita kan bertiga kayak dekat ya. Sahabatan. Iya, jadi kayak dekat aja gitu. Terus tuh aku nggak tahu dia punya masalah keluarga apa ya. Terus dia akhirnya OP tapi cari tamunya di Facebook. Open gitu. Terus dikenalin tuh sama mau ini enggak, lu mau kerja malam enggak, kerjanya cuma nemenin tamu doang, kata gitu kan. Itu gajinya 2 minggu bisa 10-20 juta. Terus uang tip juga semalam tuh bisa 1-2 juta gitu kan. Terus Itu kerjanya umur Mbak masih berapa? Itu udah 14. Udah 14 tahun? 15. Oke, terus mau dia seminggu nggak pulang. Jadi tuh kayak agensi kan, kalau kerja malam tuh ada agensinya gitu ya kak. Kayak nyari-nyari yang itu kayak apa sih gitu ya. Terus dia udah dibawa tuh namanya, udah dibawa ke Amas di daerah Barat. Tapi tahu. Terus seminggu nggak pulang. Dari awal kan kasih tahu tuh lu kalau diajakin itu tidur jangan mau, dia punya penyakit raja singa.
Terus saya mungkin nggak dengar kali ya Pak, dia emang gimana, tapi emang diiming-imingnya pas seminggu pulang, diiming-imingnya gitu, kalau emang kerja mau laku harus dipakai dulu Sama? sama agensi itu. Oh. Kan yang pertama di bawah. Oke, terus? Terus dia pulang. Oh, jadi si itu maaf ya, yang jualinnya itu agensinya itu punya penyakit Iya, raja singa katanya. Oke, Tapi emang terus? bener, tapi pas pulang tuh bau banget, kayak aroma baunya itu emang kecium. Oh, iya. Iya, kayak duduk aja kita udah cium ya, terus dia kayak maaf ya, kayak keluar keputihan tuh banyak sampai kayak di celana itu kayak nembus gitu. Oh ya Allah. Gitu. Terus kamu negur nggak? Kamu ngomong nggak sama dia? Enggak, aku ngomong sama si kan aku manggilnya kakak. Itu emang bego katanya gitu kan, udah gue bilangin jangan mau ditidurin, katanya dia tuh kayak penyakit katanya gitu, makanya istrinya ninggalin dia karena gitu, suka make gitu, make Perempuan. ya kayak gitu. Kita kan manggilnya Itu apa? ya kerja kayak gitu. Oh, oke. Terus? Tapi udah pas seminggu pulang, aku nanya, emang dari awal kan aku udah ditawarin, cuma dulu yang berangkat, aku kan kayak kalau kayak kerja rantau itu nggak dibolehin kan. Terus aku kan manggilnya Jeng gimana? Kata aku, ih pokoknya kerjanya kayak gitulah, kata gitu kan. Kata si itu? Terus itu di tempatnya. Oke, terus? Kayak gitulah pokoknya. Emang kenapa? Emang kayak gimana Kak? Katanya itu nemenin tamu doang, kataku. Ya gitulah, kalau kamu mau ya coba aja, tapi kalau kataku sih jangan gitu. Kata si itu? Kalau kataku jangan. Emangnya kenapa Kak? Kata aku kan butuh biaya juga buat keluarga kan. Jangan aja lah Jeng, tapi kalau kamu mau ya udah silakan, gak apa-apa. Jadi itu nggak bilang kalau ternyata di sana kerjanya begitu. Kayak B. Open B. Tapi dia di salah satu klub. Gitu. Oh, jadi klub di daerah Jakarta Barat. Iya. Oke, terus setelah itu? Setelah itu kan aku penasaran kan, soalnya kan dia diiming-imingnya gitu, terus ntar awal kerja dikasih duit 5 juta kasbon. Ya udah dong, aku mau. Ya udahlah, aku juga kehidupan begini kan serba pas-pasan gitu. Terus aku mau. Kata si udah lu ngapain lu kerja bordir aja, lu nggak ada duitnya gitu. Gue kalau masih muda mah gue, kalau masih cakep gue kerja. Gue udah tua aja nggak laku gitu. Jadi si itu kan tatonya banyak banget di badannya. Dia emang di daerahnya itu terkenal itu apa sih, orang nggak bener. Si itu? Iya, kayak pemak itu parah banget kan dia. Terus kayak gitu juga. Terus aku berangkat, nih kalau lu mau berangkat nanti ada nih tetangga gue satu, namanya itu yang aku bilang itu Kak, yang aku kerja ada dia, 2 kali kerja pabrik ada dia, yang Bang Benang. Terus kata aku, yang mana sih? Ada, lu juga kenal orang kerja di sini juga, kayak gitu kan. Udah ntar ketemu dulu, kalau emang siapa tahu dia kenal sama lu gitu kan. Pas udah ketemu, kita udah mau berangkat tuh Kak, tapi nggak langsung kerja, kayak tes P dulu gitu. Aku kan nggak tahu tes apa, kan aku juga nggak ngerti. Iya, aku kan baru umur jalan 15 ya, kayak orang bego gitu. Ini apa sih kok dites-tes gitu kan. Kita udah berangkat tuh, tapi nggak kenalin aku, tapi aku tahu dia. Udah berangkat, kita di kos-kosan. Gimana kerjanya, kata saya gitu kan. Gimana, mau nggak gitu. Terus kata tuh, mau nggak lu? Emang lu ya. Ya kalau cuma kerja yang nemenin tamu ya mau lah aku. Apalagi gajinya gede kan, siapa sih nggak tergiur. Ya udah, terus dia nanya, itu di sini masih ada perawan nggak, kayak gitu. Terus aku bilang aku masih. Kalau kan emang dia katanya udah sering mangkal juga kan di daerah. Terus kata aku kan, jadi mangkal gitu. Iya, itu sebelumnya kalau kita di klub. Oke. Di klub. Terus kalau udah lah, lu ngapain kerja pabrik gitu kan. Ya aku kan bukan orang yang kuat banget imannya ya Kak. Ya, emang kerja pabrik berapa gajinya? Dulu aku 25.000 sehari? Dari jam 7 pagi ke jam 7 malam. Itu kadang shift malam juga kita. Terus? Kita ngeliat kerjaannya di tes. Terus dicek body. Cek body itu kayak kita suruh kencang semuanya Kak. Dicekin gitu kan. Ya udah, habis dicek, aku bingung. Emang kenapa sih? Enggak, kata kalau ada yang lecet sedikit aja, ada yang burik sedikit, kata gitu, itu nggak bisa masuk. Akhirnya aku masuk, besokannya ya dapat lusa kayaknya.
datang, tapi aku nggak dikasih bonin 5 juta. Dan aku kan nggak mau juga ya, aku kan emang orang aku kerja juga ngapain utang-utang gitu ya, takut nanti bayarnya susah. Pas itu dapat lusa kerja, kita dikasih seragam, tapi seragamnya itu yang biar banget gitu Kak, yang kelihatan pendek-pendek gitu seragamnya. Jadi kita kerja setiap hari dikasih seragam. Kerja, aku bingung kan, kok begini ya kerjanya duduk di atas. Emang sih itu awalnya bilang kalau mau nyoba, tapi kalau disuruh naik ke atas jangan mau gitu. Kalau maminya maksa naik ke atas jangan mau. Ya aku kan emang ke atas itu apa, dia nggak bilang. Ternyata buat kamar, buat begituan. Terus aku nggak dapat tamu tuh malam, ada orang yang udah parah, aku dikasih. Ya aku kan kerjanya cuma duduk aja, diem, nggak bisa minum, nggak bisa ngerokok kan Kak. Diem aja gini. Terus dapat nggak lama, belum ada 1 jam, disuruh naik sama mami. Aku bilang, ih nggak mau lah, kata aku di sini aja. Naik kamu, kalau nggak naik mana dapat duit kayak gitu. Di situ maminya tuh galak banget, sama papinya juga galak. Galaknya gimana? Iya, suka caci maki. Paling kalau kita nolak tamu, lu kan tamu aja nggak mau diterima gitu lah. Kayak cakep aja gitu. Ngomong kayak gitu? Suka caci maki, suka ngomel, nunjuk-nunjuk gitu. Terus aku naik ke atas, disuruh buka baju. Kan di sana harus pakai ya Kak. Katanya kalau nggak pakai dendanya 20 juta. Kitanya, ceweknya. Kan dikasih, aku nggak tahu dikasih apa enggak, karena kan dia nggak dikasih ke aku ya. Kita masuk ke kamar, dia suruh aku, maaf ya Kak, suruh nge-itupnya dia gitu. Aku nggak mau karena aku nangis, pokoknya aku gitu ya, aku digampar, tambak, diikat di kasur, muka aku didudukin sama pantat dia, pokoknya aku dijangin semuanya, aku digituin kan, aku sampai nangis itunya dia tuh sampai ke rambut aku, apa sih itunya ya, itu ya, dibuangnya ke rambut aku diikat pokoknya, sampai nangis, muka aku didudukin, terus kan itu kayak nggak pakai deh, dia kan di sini ya, dia keparah, pas udah selesai 1 jam kan, batasnya 1 jam doang, kayak gitu. Aku keluar nangis, tapi yang gak ada yang peduli gitu aja. Ya udahlah gitu. Ternyata aku baru tahu, oh kerjanya kayak gini. Aku tuh sehari bisa dapat 5-6 tamu ya naik ke atas gitu. Jadi kayak nikmatin aja gitu Kak. Soalnya kalau keluar kita dendanya 50 juta. Terus kan aku juga, Oh my god, duit dari mana gitu ya? Aku kan orang bodoh juga, baru kayak begitu ya. Ya udah deh, aku ya udahlah nikmatin aja gitu. Terus teman aku itu jadi yang pertama kali kamu berhubungan itu yang paling parah? Iya tuh perawan. Aku cuma dibayar 100.000. Cuma dibayar 100.000 rupiah? 100.000 doang. Aku nggak tahu soalnya kan masih baru. Terus dapat perlakuan buruk seperti itu? Iya ada. Terus aku ngadu ke mami, maminya gitulah bilangnya. Ya udah sih kenapa emangnya gitu-gitulah. Terus nggak dapet duit kalau nggak kayak gitu. Terus itu berarti nggak lazim dong dia melakukan hal tersebut? Iya. Kayak ada kelainan? Iya kayaknya punya kelainan gitu Kak, soalnya harus. Kamu nggak berontak? Nggak bisa, aku udah diikat. Dia kan badan dia kan gede ya. Aku kan kecil dulu, badan aku nggak segini, lebih kecil lagi. Segini udah kecil? Ini aku udah kurus Kak, karena narkoba. Tiap hari. Aku juga. Tadi. Iya, oh, itu dikasih sama mereka? Beli sendiri. Oh, beli sendiri. Jadi aku stres ya Kak, kerja kayak begitu. Dapat seminggu kayaknya. Aku ada kenalan temen cewek juga. Dek, ikut yuk sama kakak. Kemana? Ada tamu yang mau, jadi kayak itu Kak. Aku diajak, temen dia diajak yang kan di situ dia itu ada 5 ya. Ada klubnya ada banyak kan, bukan 1 doang. Dia anak panggil kita bertiga datang, cerita dia itu begini terus kata hari. Terus, jadi sebelum dipakai dulu gitu. Bertiga, dia di depan aku dulu, aku belum tahu. Makanya enak deh, gue nggak mau. Enggak lah, gitu. Jadi ada gitu Kak, terus untungnya aku nggak dipilih. Yang dipilih 1 lagi. Terus? Ya tapi harus dulu deh.
di depan aku nggak tergiur karena aku kan Nggak ngerti, nggak tahu. nggak tahu, aku nggak tergiur, nggak ada rasa pengen juga. Akhirnya dia lumayan lama gitu ya kak, ya begitu sih, adaku juga sih itunya juga, cuma kan tamu itu nggak mau sama aku, katanya masih kecil kayaknya gitu. Akhirnya dari situ aku habis main dia, aku bilang kayaknya enak banget kelihatannya gitu ya, cuman ditawarin lagi aku tetap nggak mau, takut ditangkap gitu kan. Akhirnya kita pulang, dapat besokannya namanya ikut gue lagi nggak, kemana, udah beli ini kan kata gitu, lu harus nyobain, lu nggak nyobain mana enak kerja kayak gitu. Oh, jadi secara garis besar yang melakukan pekerjaan itu biasanya Iya, nggak ada yang sadar. Rata-rata 99%. ya aku merinding ya Allah, aku baru tahu dunia kayak gini-gini tuh dari kamu. Sebenarnya kejam kak dunia kayak gini itu kak, orang anggapnya oh duitnya banyak tuh kerja kita banyak, sebenarnya nggak kayak gitu, semuanya beda banget jauh. Kita kerja orang anggapnya enak, padahal kita tahu kan sengsaranya kayak gimana, resikonya kan gede juga kan gitu. Dipukulin orang ya. Iya, karena kan ada tamu yang aneh-aneh mintanya gitu, cuma minta baju sekolah lah gitu, kadang minta pakai kerudung lah, kadang suka kayak gitu. Oh, ada yang kayak gitu? Ada. Iya. Fantasi gitu Iya. berarti. Oke, nah terus lanjut cerita yang tadi, setelah itu kamu nyobain. Iya, dapat berapa hari nyobain tuh, beli sama dia, enak juga kan, aku juga kan kerja di situ bukan keinginan Itu aku. apa sih efeknya? Ya, aja Pertamanya, enak, terus kayak nggak sadar, maksudnya kayak ya udah enteng aja, biasa aja gitu, ya rasanya. nggak beda. Oh beda. Ini lebih enak. Oh gitu. Oke, terus Terus aku nyobain, karena aku juga kerja kan terus saya, bukan mau aku tiap hari dipakai tamu tuh nangis, makanya tamu tuh suka komplain kan, itu kayak gede banget pisang, diam aja anak buahnya nih, kayak gitu. Karena kan aku nggak pengen banget ya kerja kayak gitu, bukan ini aku banget buat kerja kayak gitu. Aku beli pakai duit sendiri dulu 1,6 gitu ya kak. Dulu coba aku kalau beli paling 400.000. Enak juga ya, jadi aku kalau pakai kerja tuh kayak nggak sadar gitu kak, kayak ya udah begini aja gitu, kayak jadi malah nikmatin. Kalau pakai terus jadi kayak joget-joget, ada tamu sana sini mau ya udah gitu kan, memang kita nggak sadar jadi ya, percaya diri gitu ya? iya gitu, jadi lebih nggak takut. Oke, terus Ya tiap hari aku kerja, makanya badan aku sampai habis banget kan. Terus aku nggak tahan tuh, karena libur sehari itu 3 juta kena casnya. 3 juta, jadi kita boleh libur kalau lagi mens doang gitu. Oke. Terus aku susah kan, udah nangis, gimana nih caranya biar keluar gitu kan. Aku punya tamu, terus tamu aku itu kayak temen DJ, masih muda, masih anak ABG lah, cerita aku gini-gini, mau kabur, ya udah ayo kabur dah ke tempat teman gue dulu, daerah di kos-kosan kan, pasar itu susah banget itu buat kabur, karena aku tahu juga aku kenapa mau kabur juga, karena aku tahu aku mau dijual juga sama agensi yang lain. Jadi mau dipindahin tapi dijual gitu. Oke. Terus kabur, dapet seminggu, terus tuh telepon terus kan, ini kalau nggak pulang jangan sampai ya orang tua kamu tahu gitu kan. Orang tua aku kan nggak tahu kan, taunya aku kerja restoran. Terus aku bingung, gimana nih ya, besoknya SMS lagi dong kan, SMS-nya kak, BBM gitu, ini mama bapak kamu ada di sini lagi nangis nyariin kamu. Kaget dong aku, kok mama bapak bisa di situ ya, aku kan orang bodoh, orang bego banget ya. Pulang lagi ke agensi itu, terus aku dipaksa suruh kerja. Terus aku dipaksa ternyata kerja. orang tua kamu nggak ada? Nggak ditipu. Ya Allah. Terus Pas dipaksa kerja, ada tamu yang gede banget kan barangnya itu kak, aku nggak tahu dia orang mana, tapi dia bisa bahasa Indonesia, yang sampai penyangkut sobek itu, atau keturunan gitu sih, tapi dia bisa bahasa Indonesia lancar, terus mukanya juga ada Indo-Indonya juga kan. tahu? Iya kayaknya sih. Soalnya bahasa Indonesia udah kenceng banget, lancar. Iya, terus Naik,
Aku nggak tahu kalau dia gede banget Kak, sampai sakit, aku mau pipis lagi sakit banget kayak perih gitu. Pas sudahannya kan Itu tetap pakai pengaman. tetap kalau kita nggak pakai nanti kena cas 20 juta. Kok yang pakai cewek, harusnya kan laki-laki? Iya, laki-laki yang pakai. Oh, Saya jadi harus tetap dianya yang pakai. Iya, harus tetap dia yang pakai. Terus kita kan juga kalau kerja gitu bersih ya Kak. 12 kali cek. 2 minggu sekali bersihin minyak. Oh gitu. Ya, terus seminggu sekali udah cek vitaminnya. Karena ada dokter di atas khusus buat kita. Oh. Jadi bersih. Gitu. Jadi bersih nggak yang sembarang kayak di jalan-jalan gitu nggak. Oke. Terus? Udahan aku kayak sakit banget kan. Itu kamu dapat uang? Nggak dapat tip, dapat tapi 100.000 Kak. Sekali naik 100.000 dapatnya. 100.000 doang? Terus? 100.000. Setelah itu gimana kelanjutannya? Terus aku kan ada tamu juga udah tua, dia baik namanya. Dia nggak pernah ngajak aku naik karena dia emang nggak pernah mau buat naik kayak begitu. Kalau bukan yang cocok banget gitu Kak. Paling kita di table ngobrol-ngobrol gitu kan. Dia tumben banget hari itu ngajakin naik. Pas mau ini, ih kok punya kamu gede sih gitu kan. Kataku gitu kan, itu kamu kayaknya sobek deh kayak begitu. Kata dia, kamu ingat kemarin sama siapa? Terus aku ingat, oh iya yang ini. Terus aku pulang. Sama yang itu? Iya, aku pulang nangis-nangis. Terus kata, ngapain nangis? Udah nggak usah nangis, ntar disembuhin, berobat itu baik, kata gitu. Terus? Berobat kita malam itu. Tapi nggak di dokter sih, kayak beli obat-obat. Itu yang beliin tuh, antibiotik. Tapi tetap masih sakit gitu Kak. Terus itu besokannya disuruh kerja lagi, kayak dipaksa gitu. Udah kerja aja, orang mau kena cas, emang punya duit buat bayar casannya gitu. Ya udah, akhirnya aku kerja lagi, datang lagi dia mau sama aku lagi. Akunya nggak mau lah Pi. Siapa itu? Mau sama aku lagi. Dia bilang nggak mau lah, kataku. Udah cukup ya kemarin aja, caci maki aku di situ. Terus sana lu pergi lu, kata gitu. Lu belagu lu gitu. Terus kamu tetap nolak? Tetap aku nggak mau, kalau lebih baik aku nggak dapat tamu deh daripada harus ngelayanin dia gitu ya. Terus akhirnya enggak. Akhirnya dia pulang kan. Terus aku kayak udah tertekan banget kerja di situ. Gimana ya udah kata orang kan dukun bisa tuh buat ini. Akhirnya aku ngedukun biar kerjaan aku sepi. Gitu, tapi itu bener Kak, aku sepi banget aku. Beberapa minggu aku nggak dapat tamu satupun. Terus itulah makanya aku mau dijual lagi ke agensi kan. Karena kemarin kan pas mau dijual aku kabur. Akhirnya aku, udah kamu kerja di situ aja tuh agensi namanya kan. Udah sama dia aja katanya gitu. Ya udah deh, mau nggak mau kan aku juga udah takut kena cas juga kan. Tapi alhamdulillahnya itu baik banget, beda jauh. Jadi bedanya? Beda aja, dia nggak pernah makan mau kita kerja apa enggak. Ya udah, yang penting 1 bulan itu segini. Berapa? 20 hari gitu loh. Jadi kalaupun datang bulan masih disuruh kerja nggak apa-apa kan, cuma di table. Kerja kayak gitu juga sama, tapi di sebelah. Sebelah klub ya, bahasa kasarnya ya? Iya. Apa? Apa? Itu tempat kayak gitu juga sama. Masih satu bos. Terus kerja lagi di situ dapat tamu juga kan. Iya, masa mau kerja kayak gini lagi gitu kan. Masa kerja kayak gini lagi, aku diem. Terus tamu yang nolongin aku itu Kak, kan dia suka sama aku. Dia ngeliat aku ternyata di situ. Bukannya udah kabur, lu ngapain di sini lagi gitu kan. Ya gimana dong, aku pulang lagi kemarin tuh katanya ada orang tua aku datang nangis-nangis gitu kan. Ih bego, kata gitu, itu mah cuma bohongan doang, lu ngapain, lu mah bego banget sih gitu. Akhirnya kan aku nggak bisa lepas. Aku utangnya juga banyak juga kan di agensi yang baru. Karena aku kan nggak laku-laku kerjanya. Terus dipindahin itu lebih murah, 75.000. Apa tuh sekali naik? Iya, lebih murah. Oke. Terus juga dia kan kerjanya tuh kalau dia mau tuh Kak, mau orang apa aja kalau kita nolak pokoknya harus kayak dipaksa dimasukin ke kamar gitu loh. Jadi nggak boleh nolak tamu yang kayak gimana pun bentuknya. Kayak gitu. Kayak gimana pun bentuknya, emang ada bentuk aneh-aneh? Nggak sih, maksudnya kayak orang apa kan, kalau aku paling nggak mau Kak sama alasannya? Gede-gede aku nggak mau kan, karena gede-gede gitu kan katanya. Gitu. Aku kan kerja kayak gitu bukan cari enak tapi cari duit.
Oke. Terus Setelah itu aku tuh masih jalan, udah libur kerja terus kan, namanya bebas kak. Cuman casan tetap capek, nggak gede sih, paling kayak 500.000 sehari. Terus pergi masih, jadi kan dia kalau datang tuh rame-rame kak, gerombolan gitu kan, orang berondong-berondong. Ada satu lagi ya, ada ini gitu ya, yang nge-BBM-in aku terus suka dateng ngasih makanan gitu kan. Akhirnya kita jalan, jadi aku putus deh, mungkin sakit hati sama aku kali ya, jalan sama dia masih inisial A itu. Terus umur berapa? siapa? Si A ini umur berapa? Oh masih 23 kayak waktu itu, 22, 23. Oke, terus seumur sama kamu berarti ya? Aku 15, Oh, oke. karena aku kerja 15 tahun awal. Oke, terus? Jalan, aku cerita, kerjanya kayak begini, pengen banget berhenti tapi susah, harus kena tes kan. Ya udah lu, gue tunggu di depan, lu ambil barang-barang lu gitu. Gagal awal pertama buat kabur, karena itu pengawas nungguin aja di depan mes. Kak, jadi walaupun kita kerja juga pengawas tetap nungguin kak. Jadi kita nggak boleh tinggal di luar? Nggak boleh, apalagi kalau kita punya sangkutan, gak usah kita tinggal di luar kak, main aja tuh nggak boleh, harus sama pengawas. Diikutin, kerja aja diikutin. Oh kayak gitu, Iya. sampai seketat itu? Banget. Mau pulang kampung aja, mau nengok orang tua nggak bisa. Setahun sekali, paling 3 hari, dibolehin 2 hari. Bener-bener nggak boleh kan. Terus kalau kerja juga mau pulang izin sama mami, tapi kalau agensi kita nggak ngizinin, gimana, nggak boleh kan? Gitu. Terus? Jadi pas kabur gagal karena itu pengawas di depan aja. Aku gimana, pembawas ART juga kan pada di depan. Aku gimana ya mau kabur, akhirnya aku yaudah lompat pagar, nggak bawa barang-barang, pergi. Gagal kan. Besok malamnya pulang lagi, aku disidang, kamu harus kerja, jangan karena cowok nggak mau kerja gitu. Ingat utangnya udah berapa. Kamu utang berapa waktu itu? 5 juta? Terus? Cuman kan dari dia dapat, saat kan kita satu voucher ya untuk kak, itu kan dia udah dapat lebih dari 5 juta dari hasil kerja aku, potongannya gitu. Terus aku datang lagi, berhasil bawa barang-barang, cuma tetap ketahuan karena masih kaburnya daerah-daerah situ juga. Oke. Nggak keluar kan, ketahuan. Udah kamu sini ngekos aja sama saya, sama pengawasnya gitu, biar kita nggak boleh pergi kan. Terus aku ngekos sekitaran sama dia tuh hampir 1 bulan sama pengawas, tapi aku nggak kerja. Nggak, aku masih kayak nanti dulu lah, kalau mau aku kerja nanti tunggu, kata aku gitu. Jadi aku menikmati sama si A itu aja, jalan-jalan gitu. Terus kata si A, ya udah kabur aja, bawa lagi barang-barangnya gitu. Tapi pengawas aku yang ini nurut kan. Iya nih, gue tetap kerja, kata aku gitu. Ditulis surat kan kak, ya udah nih gue tetap kerja, gue bakal kerja terus, tapi izinin gue ngekos di luar, kata aku gitu. Akhirnya diizinin bawa barang-barang aku. Gue dikasih juga kos-kosan itu. Terus dia datang besokannya, kenapa nggak kerja? Iya kata aku lagi main, aku gituin kan. Ya udah pokoknya nanti kamu harus kerja terus gitu kan. Aku kan pakai nama samaran kan kalau kerja. Terus pas itu di atas ada yang kosong, lantai 4. Ya udahlah pindah aja lah, kan tiap hari digedor-gedor terus kan. Suruh kerja, cuman nama aku nggak pernah aku bukain. Terus dari situ aman, tapi emang banyak banget yang nyariin pengawas aku. Aman, akhirnya si A ini nggak pulang karena sama aku kan menikah siri. Nggak pulang sekitar hampir 2 minggu, dia nggak pulang. Dicariin tuh kak sama mamanya, sama omnya gitu kan, sama bapaknya, sama kakaknya gitu, karena kan mama bapaknya di kak dia di Jakarta. Terus nggak pulang-pulang, dia mau pulang takut karena duit waktu itu sama dia megang duit nggak banyak sih, 38 juta kayak. Itu habis sama kita buat tiap malam, tiap hari, karena kan emang sama-sama. Terus tiap hari nggak pernah pulang, jarang. Oh, oke. Nggak pernah pulang, setiap malam kita nggak pernah sadar kak, tiap hari juga kak. Terus sampai 1 minggu tuh pernah habis sampai 18 juta ya, itu udah paling gede kan. Biasanya paling cuma 5 juta gitu semalam gitu ya. Itu di room kita
terus kan kita lagi namanya sama-sama tuh, aku nggak tahu kalau hamil. Hamil aku nggak tahu. Itu omnya itu BBM aku terus, kamu kalau nggak pulangin si ini saya laporin gitu. Terus ya kalau emang nggak bersalah ketemu om aku, kita si omnya itu. Ya udah aku ketemu, emang masih airnya nggak boleh. Ngapain sih lu, ntar lu dijebak sama dia, lu bego banget ya kata dia gitu. Lu dijebak sama dia, udah jangan, gak usah ketemu. Aku kata aku buat ngebuktiin aja kalau aku tuh nggak ngumpetin kamu gitu. Kita ketemu ngobrol, emang ada ini Kak, ada apa nyindir gitu. Kamu tahu ini dibawa kabur sama cewek malam sama kata gitu. Tapi dia rambutnya pendek, aku kan rambutnya pendek, aku kan nggak ngeh Kak, nggak ngeh ke aku. Ya udah ngobrol pulang, karena kan mama bapaknya kata dia nangis terus ya. Makanya disuruh pulang. Aku pulang pakai ojek, dia ngikutin aku dari belakang pakai ojek lain. Terus pas aku beli makan dulu tuh Kak, buat kita makan kan, beli makan, pas kita lagi makan gudor sama omnya si satu kan, dibuka kaget, oh kan saya udah duga kamu yang ngumpetin si ini, kata gitu. Aku kayak diem aja, pokoknya kamu jauhin dia, saya kasih uang kamu jauhin dia. Itu tuh emang si uangnya banyak juga ya Kak. Berapa? Aku nggak tahu sih, pokoknya kayak segepok gitu. Tapi aku diem aja, akhirnya pulang lah si A ini. Kamu ambil uangnya? Enggak, aku udah takut kalau udah diem aja gitu kan, namanya udah juga kan. Terus tapi uangnya nggak diambil? Enggak. Terus sering keceplosan namanya. Pulang udah ke, aku nangis ke tempat teman aku si W ini. Jadi W ini emang dari aku kerja, jadi kita kerja berapa minggu, W ini udah dibiaya sama tamu, udah ditebus. Jadi kalau ada tamu yang mau nebus 20 juta. Oh gitu, oke. Bayar ya. Terus, Tebus ke kosan dia, nangis. Kenapa kok? Emangnya kenapa? Lagi lu bukan anak orang dipulangin gitu. Aku nggak tahu. Jadi dia tuh suka sama juga, aku nggak tahu. Ini anak orang bukan dipulangin sih, lu umpet-umpetin gitu. Akhirnya aku udah nggak ngekos lagi, udah nggak punya uang kan. Aku nggak tahu itu hak hamil Kak. Kalau dihitung-hitung 2 bulan kayaknya. Pada waktu itu hamil. Terus ditawarin agensi sama dia. Kalau dia kan udah sama tamu ya, udah nggak kerja. Namanya kok ini kerja di lebih gede Kak, sekali naik 450.000 1 jam. Lebih gede kan kerja, cuman kan itu kondisi tempatnya yang sepi banget kan, jarang banget ada tamu. Akhirnya berhenti, aku udah nggak sama agensi itu lagi, padahal aku punya utang sekitar 2 juta, cuman dia nggak nagih, nggak apa. Ya udah nggak apa-apa, kalau emang sama yang lain nggak apa-apa. Akhirnya punya kenalan agensi dancer. Di? Punya kenalan, aku nggak tahu dari mana. Kan dulu mah BBM tuh pin nyasar gitu Kak. Oh iya. Terus? Agensi dancer. Terus ditawarin kerja di direct. Kerja di sana. Jadi tapi nggak BBM. Oh nggak Cuma room, tapi harus gini terus. Apa tuh gitu? Oh gini? Harus gitu kerjanya tuh di sana kayak gitu. Emang nggak BBM, tapi di sana lumayan dapatnya kan 400.000 ya. Cuma nemenin tamu sampai puas, kayak dari jam 8 sampai jam 5 pagi, batasnya jam 5 pagi. Tapi harus bisa gitu-gitu Kak. Apa? Suntik. Oke. Terus kayak, Kamu berarti itu semua kamu pakai? enggak, aku sukanya doang. Oh. Sempet juga aku. Oh terus? Ya, gara-gara kan kita karaoke Kak, dia pada nyanyi itu kan di room. Udah gemeter, udah geter-geter, udah dingin kan, udah kayak mata udah gini-gini. Akhirnya kata tamunya musik, aku udah tidurin aja Kak di sofa. Udah kayak nggak ada musik kan, harus dijogetin. Oh gitu? Terus dari situ sih selamat ya, alhamdulillah gitu. Tapi di sana tuh bisa cuman bayarannya mahal. Kayak 1 kali tuh kayak 1,6. Oh enggak, terus pas kamu mau apa overdose itu nggak kenapa-napa? Enggak, cuman
lemes itu harus joget Kak sebenarnya. Oh, harus joget. Iya, kalau nggak joget kayak begitu. Emang kalau misalnya karaokean sambil pura-pura joget nggak bisa? Nggak bisa, dia harus musiknya DJ, musik kayak remix itu masuk. Karena kalau kita pakai musik selatan pun itu nggak bakal masuk. Oh, kalau gitu. bukan yang remix gitu kan. Kalau Itu ke psikolog apa emang harus kayak gitu? harus kayak gitu. Oh, emang seperti itu Iya, ya? emang harus musik. Kalau kan makanya emang harus ke DJ gitu. Oh, maaf aku nggak tahu soalnya ya. Nggak Ini apa-apa. enggak ini maksudnya aku nanya kayak gini pengen tahu aja gitu kayak gimana karena kan aku nggak paham seperti ini gitu. Nah, jadi kamu pakainya kalau berarti harus joget gitu. Joget. Nah, kalau nggak biasa aja. Kalau biasa paling autis ya. Setiap orang autisnya beda-beda. Autis. Kalau aku autisnya duduk di bangku, kaki aku gini-gini gitu kayak ngejahit gitu Kak. Kayak ngejahit gini. Iya, kayak ngejahit gitu sambil main handphone. Oh, gitu. Itu kalau autisnya beda-beda teman. Kalau pakai Tapi itu bisa dicampur emang boleh. boleh, malah lebih enak. Oh, malah lebih enak. Enak malah kayak itu lebih enak banget. Oke, nah, berarti kamu udah berapa masuk agensi selama ini? Lalu 1, 2, 4. 4 agensi. Terus aku kan mohon-mohon, tolonglah biayain aku sampai aku lahiran aja gitu kan. Nanti aku kerja lagi gitu. Dia tetap nggak mau kan. Ngapain itu kan anak aku gitu. Kayak sama keluarga juga udah nggak diperduliin kan. Kayak nggak diperduliin, aku kayak sendirian aja gitu berjuang buat keluarga ini sampai sekarang Kak, aku yang biayain keluarga. Ambil sisi positif dalam video ini dan buang sisi negatifnya karena pada dasarnya manusia tidak ada yang sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah, kekurangan milik kita semua. Remember jumping off the bridge on the west side. What a time to be alive. Love took us for a ride that we never dreamed. Never knew we caused a scene. January 3rd, 103. A casualty of love we bring. It's okay, baby, just breathe. I know we'll swim against the stream.